Pagi teman-teman, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik menjelajah panjang gelombang cahaya. Apa sih itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah fenomena alam yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang ini terdiri dari radiasi elektromagnetik yang merambat melalui ruang hampa. Panjang gelombang elektromagnetik merupakan salah satu parameter penting dalam karakteristik gelombang ini. Dalam presentasi ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang panjang gelombang elektromagnetik dan aplikasinya di berbagai bidang. Komponen-komponen yang terdapat pada gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu adalah medan listrik atau E, atau medan magnetik yang diibaratkan dengan B, simbol B. Medan listrik adalah medan vektor yang dikelilingi oleh partikel bermuatan listrik atau dipol. Medan listrik ini dapat menghasilkan gaya listrik pada benda bermuatan dan diukur dalam satuan volt per meter. V per M. Itu rumus tadi teman-teman. Medan magnetik B. Medan magnetik adalah medan vektor yang dikelilingi oleh partikel bermuatan magnetik atau dipol magnetik. Medan magnetik dapat menghasilkan gaya magnetik pada benda magnetik dan diukur dalam satuan Tesla T atau Gauss G. Nah, rumusnya teman-teman. Gelombang elektromagnetik meliputi seluruh spektrum elektromagnetik yang mencakup rentang panjang gelombang yang sangat lebar dari gelombang radio dengan panjang gelombang yang panjang hingga sinar gamma dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Spektrum elektromagnetik umumnya dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan panjang gelombang, mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, hingga sinar gamma. Berikut adalah tampilan video dari elektromagnetik yang saya dapatkan. Begini. Yang B itu adalah electromagnetic wave atau magnetic field. Yang E adalah electric field. Dia akan bergerak seperti ini. Contoh gelombang elektromagnetik berserta panjangnya. Gelombang radio. Panjang gelombang radio lebih dari 1 mm. Frekuensinya kurang dari 300. Baiklah, inilah frekuensi kurang dari 300 GHz. Gelombang mikro, panjang gelombang antara 1 mm hingga 1 cm. Frekuensinya antara 300 MHz hingga 300 GHz. Yang ketiga itu adalah inframerah, panjang gelombangnya antara ini hingga 1 mm, frekuensinya antara 300 hingga 430 THz. Yang keempat adalah cahaya tampak, panjang gelombangnya antara 400 meter hingga 700, frekuensinya antara 430 THz hingga 750 THz. Yang kelima adalah ultraviolet, panjang gelombangnya antara 10 hingga 400, frekuensinya antara 750 THz dan 30 picohertz. Yang itu adalah sinar X, panjang gelombangnya antara 0,01 hingga 10, frekuensinya antara 30 picohertz hingga 30. Yang terakhir ada sinar gamma, panjang gelombangnya kurang dari 0,01, frekuensinya dari 30 Hz. Berikut adalah kegunaan dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama digunakan sebagai telekomunikasi. Gelombang elektromagnetik dapat digunakan sebagai bentuk telekomunikasi seperti radio, televisi, telepon seluler, satelit, dan internet nirkabel. Yang kedua ada energi. Gelombang elektromagnetik digunakan dalam beberapa bentuk energi alternatif seperti panel surya yang mampu mengubah energi sinar matahari menjadi listrik. Yang ketiga ada keamanan. Gelombang elektromagnetik digunakan dalam berbagai bentuk keamanan seperti sistem deteksi metal, mesin X-ray, dan teknologi keamanan nirkabel. Yang keempat ada pemrosesan data. Gelombang elektromagnetik dapat digunakan dalam pemrosesan data dalam bentuk gelombang mikro dan radio, termasuk dalam teknologi Wi-Fi dan Bluetooth. Yang kelima adalah transportasi.
Gelombang elektromagnetik digunakan dalam teknologi kendaraan listrik dan sistem pengisian daya nirkabel. Yang keenam ada pengobatan. Yang ketujuh pencahayaan. Yang ke-8 ilmu pengetahuan. Yang ke-9 industri. Berikut adalah pengertiannya.